dan menginfeksi ini lebih dari 200.000 komputer dan juga tentunya termasuk di Indonesia. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena serangan virus dari WannaCry. Hello friends and welcome to my video. Perkenalkan, nama gue Harley dan di video kali ini gue mau bahas keresahan gue tentang virus ransomware. Dan mungkin banyak juga di luar sana orang-orang yang udah dirugiin sama virus ransomware ini. Dan bahkan lebih dari 100 negara yang udah terkena virus ransomware, diantaranya adalah negara adidaya Amerika Serikat, serta termasuk gua sendiri. Jujur ya, waktu gua udah kena virus ini, dia tuh bener-bener ngubah semua data kita, dan pokoknya gak bisa dibuka semua foldernya, termasuk aplikasi. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel gua, silakan kalian like, share, dan subscribe channel ini. Karena kalau kalian nantinya subscribe channel gua, nantinya gua akan bahas kasus-kasus misteri yang sangat menarik. Serta jangan lupa kalian nyalain tombol lonceng notifikasi, biar kalau ada video baru, kalian gak akan ketinggalan video baru dari gue. Nah, sebelum kita lanjut, kita lihat intronya dulu. Virus ransomware adalah jenis virus malware jahat tertentu yang menuntut tebusan finansial dari korban dengan mengancam akan mempublikasikan, menghapus, atau bahkan menahan akses data pribadi kita yang penting. Dan konsekuensi dari serangan virus ransomware ini bisa menjadi bencana serta sulit ditangani setelah komputer Anda terinfeksi. Nah, di sini pasti kalian bertanya-tanya kan, sebenarnya siapa sih pembuat virus ransomware ini? Dan setelah gue selidiki dan riset lebih dalam, ternyata si pembuat ransomware ini berasal dari Cina dengan nama samarannya WannaCry. Loh, kok lu tahu dari mana bang kalau virus ransomware itu dari Cina? Oke, jadi virus ransomware ini sudah diselidiki oleh perusahaan intelijen Amerika Serikat yang bernama Flashpoint. Dan perusahaan Amerika Serikat ini berpendapat bahwa peretas pencipta ransomware yang bernama WannaCry ini menggunakan bahasa Cina sebagai bahasa aslinya. Lalu di sini, Flashpoint yang merupakan perusahaan intelijen asal Amerika Serikat telah menganalisis kalimat permintaan tebusan WannaCry dalam 28 bahasa. Mereka mengatakan bahwa gaya tata bahasa dari kalimat permintaan tebusan tersebut sangatlah baik jika dilihat dalam bahasa Cina. Karena pas lagi terkena hack, biasanya kan pakai bahasa Inggris tulisannya. Tapi si Flashpoint ini udah nyoba menganalisis pakai bahasa berbagai negara, nggak ada yang cocok. Dan setelah dianalisis menggunakan dengan bahasa Cina, ternyata ketepatan dan pencocokan terjemahannya sangat cocok dengan bahasa Cina. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan tulisan permintaan tebusan dengan bahasa Inggris yang terkesan kaku dan terlihat menggunakan mesin penerjemah. Sementara untuk bahasa lainnya, ada terjemahan dari versi bahasa Inggris menggunakan Google Translate. Lalu sebelumnya, serangan WannaCry diduga juga datang dari Korea Utara yang berdasarkan penemuan dari ahli keamanan Google yang bernama Neil Mahta. Dia menemukan kode dalam versi awal dari WannaCry dengan kode yang persis dengan kode yang digunakan oleh Lazarus Group yang merupakan sebuah kelompok peretas yang dikaitkan dengan Korea Utara. Nah, dengan adanya penemuan baru seputar bahasa asli yang digunakan oleh WannaCry ini, maka dugaan baru pun muncul, yang kemungkinan besar peretas tersebut berasal dari Cina atau Korea. Lalu dalam serangan ransomware WannaCry secara global pada 12 Mei lalu, Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi korban. Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, ada 12 institusi yang telah melaporkan dan terkonfirmasi terkena serangan virus ransomware buatan WannaCry tersebut. Satu diantaranya adalah Rumah Sakit Darmais yang menyebabkan operasionalnya sempat lumpuh dan membuat pelayanannya berjalan tidak maksimal. WannaCry juga telah menginfeksi lebih dari 300.000 komputer di seluruh dunia, serta merugikan ekonomi dunia. Dan virus ransomware ini tidak mudah untuk dihapus, seperti virus Trojan atau yang lainnya yang gampang dihapus atau mudah dideteksi oleh antivirus macam seperti Smartdav, Avira, atau Avast. Nah, berikut akan gue berikan beberapa negara yang sudah terkena virus ransomware ini. Jadi yang pertama itu ada dari Rusia. Virus ini menyerang sekitar 1000 komputer di departemennya yang menggunakan sistem operasi Windows.
Dan virus ini berhasil melumpuhkan komputer-komputer milik Badan Pemerintahan Rusia serta perusahaan-perusahaan multinasional milik Rusia. Nah, yang kedua ada negara Amerika Serikat yang terkena virus ransomware ini. Di antaranya perusahaan obat-obatan terbesar di Amerika Serikat serta menyerang juga badan-badan pemerintah milik Amerika Serikat. Lalu yang ketiga ada Ukraina. Negara ini dilaporkan bahwa telah diserang oleh virus ransomware. Dan serangan ini diduga yang berawal dari mekanisme pembaruan peranti lunak di bidang akuntansi yang digunakan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pemerintahan Ukraina. Dan untuk negara yang terakhir adalah negara Australia yang merupakan pembuat coklat terkenal yang bernama Cadbury. Jadi, pabrik pusat coklat Cadbury milik Australia ini, jaringan komputer pabriknya diretas oleh virus ransomware. Dan pabrik tersebut tidak bisa beroperasi dengan normal karena virus itu. Karena kalau pabrik di negara maju, biasanya udah canggih dengan dijalankan dari komputer langsung. Nah, setelah kita mengetahui ternyata banyak sekali negara yang terkena virus ransomware ini, ternyata virus ransomware itu ada beberapa jenis virus ransomware yang perlu kalian ketahui nih klasifikasinya. Yang pertama itu ada crypto ransomware. Jenis virus ransomware ini masuk merayap melalui komputer atau jaringan. Dan tugas dari crypto ransomware ini mengumpulkan dokumen seperti teks, gambar PDF, dan data lainnya untuk dienkripsi. Oh ya, by the way, buat kalian yang gak tahu enkripsi itu apa, gue jelasin dikit ya arti dari enkripsi ini. Jadi, enkripsi itu bahasa mudanya sih data kalian yang dikumpulkan oleh si pembuat virus ini nantinya gak akan bisa dibaca atau dibuka tanpa bantuan si pembuat virus tersebut. Dan salah satu caranya untuk membuka enkripsi itu ya kalian harus membayar tebusan yang telah disesuaikan oleh si penyebar atau pembuat virus ransomware. Dan jika tebusan tidak dibayarkan dalam waktu 48 jam hingga 72 jam, biasanya datanya akan dihapus lamanya atau dipublikasikan. Yang kedua, virus locker ransomware. Jenis virus ini tidak membeda-bedakan data apapun yang mau dikunci. Yang jelas, setelah memasuki komputer, semua data aplikasi, game, atau apapun itu akan terkunci selamanya. Dan seperti biasa, kalau kalian mau mengakses file-file kalian yang penting, biasanya kalian harus membayar tebusannya. Karena sampai detik ini juga, gua belum nemu juga orang yang berhasil mengembalikan data yang udah kena ransomware jenis apapun. Tapi jika kalian tahu siapa yang bisa membuka file yang sudah terkena virus ini, kalian bisa berikan komentar kalian di bawah ya. Nah, untuk yang terakhir adalah virus ransomware jenis dogware. Jenis virus ini adalah bentuk virus ransomware yang sangat menyebalkan. Karena dogware bukan hanya virus yang akan menghapus atau membatasi akses data kalian. Akan tetapi, dia mengancam untuk mempublikasikan informasi sensitif seperti merusak foto atau video, informasi identifikasi pribadi, atau data keuangan secara publik di internet jika tebusan tersebut tidak dibayarkan. Jadi kalau menurut gua, virus ransomware jenis dogware ini benar-benar bahaya banget. Karena virus ini bisa menjual data-data perusahaan lain ke perusahaan saingan. Nah, setelah tadi kita membahas jenis-jenis virus ransomware dan negara-negara mana saja yang sudah terkena virus ini, di sini gue punya cara dan tips mencegah masuknya virus ransomware ke komputer kalian atau bahkan mungkin ke handphone kalian ya. Pertama-tama, jika kalian menerima email yang berasal dari seseorang atau yang tidak dikenal, sebaiknya kalian jangan membuka email itu dulu. Lalu pelajari dulu email itu dari mana. Karena biasanya jika kalian membuka email yang tidak dikenal, virus tersebut bakal masuk ke komputer kalian dengan mudah. Nah, untuk yang kedua, kalian jangan asal download software-software yang sumbernya nggak jelas di internet. Karena waktu itu, gue sempet download file buat audio mic. Dan setelah gue download, ternyata hasil downloadan itu cuma nama filenya aja yang sama dan sesuai apa yang gue download tadi. Dan pas gue ekstrak ke komputer, hasil downloadan itu ternyata adalah virus ransomware yang sangat kurang ajar. Jadi buat kalian hati-hati ya kalau mau download file. Cari sumbernya yang jelas dulu. Atau jika kalian mau download file seperti itu, ada baiknya kalian install anti-malware di komputer kalian. Dan kalau mau lebih aman lagi ya OS-nya jangan Windows, tapi kalian gunain aja Linux. Dan kalau kalian mau lebih safety lagi, gunain aja MacBook atau iMac yang merupakan buatan Apple. Karena setelah gua riset lebih dalam, ternyata produk Apple ini
punya keamanan tinggi buat mengatasi virus-virus atau malware yang jahat tersebut. Gua nggak promosi ya tentang Apple ya, tapi emang bener kenyataannya kayak gitu. Nah, untuk tips yang kedua, mau nggak mau kalian setiap ngerjain proyek di komputer, ada baiknya kalian backup di hard disk eksternal atau backup ke flash disk. Karena dengan cara ini, kalian bisa meminimalisir kerugian kalian atau pemerasan yang dilakukan oleh si pembuat virus tersebut. Dan kalau kata orang-orang sih, kalau kalian udah membayar tebusan untuk mengembalikan data yang kalian miliki, biasanya mereka nggak akan mau ngembalikan lagi datanya, alias ditinggal pergi gitu aja jika kalian sudah membayar tebusan tersebut. Jadi, kalian jangan gampang percaya deh sama kejahatan cyber kayak gitu. Mendingan kalian install ulang aja. Nah, untuk tips yang ketiga, jika kalian sudah terinfeksi oleh virus ransomware, kalian bisa download Decrypto Sheriff untuk membaca virus ransomware. Jadi fungsi dari Decrypto Sheriff ini bisa mengembalikan file kalian kembali seperti semula. Tapi biasanya kalau file kalian bisa balik lagi dengan menggunakan Decrypto Sheriff ini, biasanya file yang telah diretas oleh virus ransomware itu haruslah bersifat offline. Contohnya, pas kalian ekstrak hasil downloadan kalian tanpa menyalakan koneksi internet, dan tiba-tiba kalian terkena virus ransomware offline tadi. Nah, jadi kalian bisa mengembalikan data-data tersebut dengan menggunakan Decrypto Sheriff. Dan sebaliknya, jika kalian terkena virus ransomware saat online, yang artinya koneksi internet kalian lagi nyala, udah deh, nggak ada harapan lagi. Mau kalian download anti-malware yang berbayar, atau menggunakan Decrypto Sheriff, pokoknya bakalan nggak ada gunanya sama sekali jika terkena virus ransomware ini secara online. Nah itu dia tadi bahasan mengenai virus ransomware. Dan mohon maaf jika pembahasan kali ini membosankan ya, karena gue bener-bener tulus mau ngebantu kalian dari virus jahat ini. Dan kalau kalian punya bahasan menarik, kalian bisa DM gue di Instagram. Dan sampai jumpa di bahasan misteri selanjutnya. Salam satu misteri.